Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang ASN, selamat datang di Ceria Bimbel ASN. Pada video ini kita akan membahas TWK Bela Negara sebagai salah satu materi penting dalam seleksi kompetensi dasar. Nah teman-teman, bela negara merupakan wujud kesadaran, tanggung jawab, dan komitmen warga negara dalam menjaga keutuhan bangsa, menegakkan nilai Pancasila, menaati Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan NKRI, serta merawat Bhinneka Tunggal Ika. Mari pahami konsepnya dengan baik agar lebih siap menjawab soal TWK secara tepat dan bernalar. Teman-teman, Ceria Bimbel ASN belajar terarah menuju ASN berkualitas. Ini bahwa dalam tes SKD itu ada 3 tes yang akan menjadi ujian. Yang pertama adalah tes wawasan kebangsaan, yang kedua tes intelijensi umum, dan yang ketiga adalah tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, SKD sebagaimana yang dimaksud tadi itu dilaksanakan dalam durasi waktu 100 menit ya teman-teman. Dan untuk materi SKD ini apa saja isinya? Yang pertama tadi adalah TWK. Nah, TWK ini bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa negara yaitu bahasa Indonesia. Kemudian TIWU, tes intelijensi umum ini bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan untuk mengimplementasikan kemampuan verbal yang meliputi analogi, silogisme, analitis. Selanjutnya kemampuan numerik yang meliputi berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, soal cerita, dan kemampuan figural yang meliputi analogi, ketidaksamaan, serial, seperti itu teman-teman. Untuk TKP, tes karakteristik pribadi ini bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan yang terakhir adalah anti radikalisme. Jadi teman-teman, jumlah soal keseluruhan SKD ini baik TWK, TIWU, dan TKP itu 110 butir soal ya, dengan rincian TWK 30 butir soal, TIWU terdiri dari 35 butir soal, dan TKP 45 butir soal. Nah teman-teman, pembobotan nilai untuk materi soal SKD itu untuk materi TIWU dan TWK, bobot jawabannya benar bernilai 5 dan salah atau tidak menjawab bernilai 0. Kemudian untuk materi TKP, bobot jawabannya benar bernilai paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 5, serta tidak menjawab itu bernilai 0, teman-teman. Kemudian penetapan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud dalam sebelumnya atau dalam menjawab rincian soal ini. Maka untuk nilai TWK itu Anda harus memperoleh nilai 65 teman-teman. Kemudian untuk TIWU Anda harus memperoleh nilai minimum 80 dan untuk TKP 166. Nah, kecuali ini untuk tahun sebelumnya ya, kita masih menunggu untuk dasar SKD tahun 2026. Tapi apabila kita menggunakan dasar hukum pada tahun sebelumnya, itu penetapan nilai ambang batas pada kebutuhan khusus putra-putri lulusan terbaik berpredikat, kemudian dengan pujian cum laude, dan kebutuhan khusus diaspora, itu nilai kumulatif SKD paling rendah 311 dan nilai TIWU paling rendah 80. Bedanya apa? Bedanya adalah karena mereka dari jalur lulusan terbaik itu nilai TIWU-nya ditambah menjadi 5 ya. Jadi di sini. Jadi kalau misalnya formasi umum itu 80, untuk formasi cum laude itu 85 teman-teman. Kemudian penetapan nilai ambang batas pada penetapan kebutuhan penyandang disabilitas. Jadi kalau misalnya tadi umum 80, prestasi atau cum laude itu 85. Nah, untuk penyandang disabilitas dan untuk teman-teman di Papua itu dan daerah tertinggal itu nilai TIWU-nya paling rendah 60 teman-teman. Kemudian nilai kumulatif SKD paling rendah 286, seperti itu. Oke, teman-teman, mari kita bahas SKD CPNS Bela Negara. Jadi apabila teman-teman masih bingung yang mana ini materinya, nah kita kembali lagi ke sini. Nah, ini dia teman-teman. Oke, ini dia. Jadi kita akan bahas materi TWK ini, Bela Negara. Jadi bela negara ini mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Mari kita bedah dan memahami bersama apa yang sebenarnya diinginkan oleh tes TWK Bela Negara ini. Oke, teman-teman, mari kita bahas SKD CPNS TWK Bela Negara, yang mana kita akan memahami bersama tentang apa sebenarnya makna filosofis dari bela negara itu. Nah, teman-teman, kita lihat bersama bahwa makna filosofis dari bela negara yaitu bagaimana Anda mampu memahami atau mengimplementasikan kesadaran moral setiap warga negara untuk menjaga eksistensi bangsa dan negara. Kemudian tentang wujud cinta tanah air, tanggung jawab
kewarganegaraan, dan pengabdian kepada kepentingan nasional. Selanjutnya, tidak terbatas pada perang atau angkat senjata, tetapi diwujudkan melalui sikap dan tindakan nyata. Selanjutnya, bagi calon ASN, bela negara berarti bekerja jujur, disiplin, profesional, dan menjaga persatuan. Nah, nilai-nilai utama dalam bela negara itu teman-teman, yang pertama adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, rela berkorban untuk kepentingan bangsa, kemudian memiliki kemampuan awal bela negara, tentang disiplin, tangguh, peduli, dan siap berkontribusi. Tentunya dengan setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, teman-teman, tentang integritas, gotong royong, dan anti KKN. Bagaimana contoh perilaku nyata? Jadi, teman-teman di sini diminta untuk bagaimana taat dan menaati aturan, kemudian menjaga persatuan dan toleransi, menolak hoax, radikalisme, dan ujaran kebencian, tentang jujur, disiplin, dan anti korupsi, belajar sungguh-sungguh serta bekerja profesional, kemudian menjaga fasilitas umum dan lingkungan, mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Jadi teman-teman, makna dari contoh perilaku bela negara belajar sungguh-sungguh itu misalnya seperti ini. Anda adalah seorang mahasiswa, kemudian tugas Anda adalah belajar dengan bersungguh-sungguh memanfaatkan momen pendidikan tersebut, serta bekerja dengan profesional. Misalnya ke depan Anda akan menjadi seorang guru, maka Anda bekerja secara profesional. Nah, ternyata contoh perilaku tersebut itu termasuk bela negara, teman-teman, karena ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, kita ke tips menjawab soal TWK bela negara. Jadi, pilih jawaban yang paling menjaga kepentingan nasional tentunya, kemudian utamakan persatuan, hukum, dan tindakan yang konstitusional. Pilih tindakan nyata, bukan sekedar slogan. Kemudian dalam konteks ASN, pilih sikap yang menunjukkan integritas, pelayanan publik, netralitas, dan anti KKN. Kemudian hindari jawaban yang emosional, diskriminatif, provokatif, atau main hakim sendiri. Nah, contoh tindakan nyata bukan sekedar slogan, itu misalnya seperti ini teman-teman. Saya cinta produk Indonesia, tetapi saya menggunakan brand dari luar negeri. Nah, itu ternyata hanya sekedar slogan seperti itu. Nah, idealnya Anda mengatakan itu berarti Anda juga menggunakan brand lokal seperti itu, teman-teman. Nah, tentang rumus cepatnya, bagaimana Anda taat terhadap hukum, menjaga persatuan, tentunya mengedepankan kepentingan nasional dan tindakan nyata. Jadi, jika pilihan jawaban memuat keempat unsur ini, biasanya itulah jawaban terbaik, teman-teman. Nah, tentang beda nasionalisme dan bela negara, bela negara di sini itu tindakan nyata menjaga bangsa, sedangkan nasionalisme rasa cinta dan bangga terhadap bangsa, seperti itu. Nah, apa jebakan umum dalam soal itu? Biasanya jawaban yang terlalu keras atau penuh emosi, kemudian mementingkan kelompok atau pribadi, tidak sesuai hukum, hanya slogan tanpa tindakan. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan di sini, teman-teman, bahwa bela negara adalah sikap sadar, setia, dan bertanggung jawab untuk menjaga bangsa melalui tindakan nyata. Nah, dalam SKD ini kunci jawaban yang tepat adalah memilih tindakan yang taat hukum, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan nasional. Oke, teman-teman, kita ke contoh soal. Aryan bercita-cita menjadi anggota TNI karena ingin mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara. Namun dalam sebuah diskusi, temannya berpendapat bahwa bela negara hanya dapat dilakukan oleh mereka yang menjadi prajurit TNI atau aparat keamanan. Aryan kemudian menjelaskan bahwa bela negara bukan hanya tugas militer, tetapi juga kewajiban setiap warga negara sesuai peran dan kemampuannya. Berdasarkan konteks tersebut, tujuan utama bela negara yang paling tepat adalah A. Membentuk seluruh warga negara agar memiliki kemampuan militer untuk menghadapi perang. B. Menjamin kemakmuran ekonomi masyarakat sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan negara. C. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai bentuk ancaman. D. Menjaga budaya daerah agar tidak terpengaruhi oleh perkembangan budaya asing. Atau E. Mendorong warga negara untuk lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya dalam kehidupan berbangsa. Oke, teman-teman, silahkan Anda jawab dalam 10 detik.
Perkembangan teknologi membuat media sosial menjadi ruang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Dalam sebuah grup percakapan, Rina menemukan unggahan yang berisi informasi provokatif dan belum jelas kebenarannya. Unggahan tersebut berpotensi menimbulkan kebencian antar kelompok masyarakat. Sebagai calon ASN yang memahami makna bela negara, Rina memilih untuk tidak menyebarkan informasi tersebut, memeriksa kebenarannya melalui sumber resmi, serta mengingatkan anggota grup agar menggunakan media sosial secara bijak. Berdasarkan ilustrasi tersebut, pengertian upaya pembelaan negara yang paling tepat adalah A. Pengetahuan warga negara tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang digunakan untuk memahami sejarah perjuangan bangsa. B. Kecintaan warga negara kepada tanah air yang cukup diwujudkan melalui rasa bangga terhadap simbol-simbol negara. C. Cara pandang warga negara dalam menilai ancaman negara berdasarkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. D. Pemahaman warga negara terhadap aturan negara tanpa kewajiban untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Atau E. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oke, teman-teman, silakan Anda jawab dalam 10 detik. Oke, teman-teman, jadi jawabannya benar sekali. Jawaban E ini paling tepat karena upaya pembelaan negara tidak hanya berupa pengetahuan, kecintaan, cara pandang, atau pemahaman semata, teman-teman, tetapi harus tampak dalam sikap dan perilaku nyata warga negara. Dalam konteks soal, tindakan Rina ini tidak menyebarkan hoax, memeriksa informasi dari sumber resmi, dan menjaga kerukunan masyarakat merupakan bentuk bela negara di era digital. Nah, bela negara tidak selalu berarti angkat senjata ya, teman-teman, tetapi juga menjaga persatuan, ketertiban, keamanan informasi, serta keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Jadi pilihan A, B, C, dan D ini kurang tepat karena hanya menekankan satu unsur, sedangkan bela negara harus mencakup sikap perilaku yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, teman-teman, jadi kita bisa lihat di sini kata kuncinya ya, upaya bela negara. Jadi ketika Anda mendapatkan soal tentang unggahan yang berisi provokatif atau hoax, maka Anda harus mencari dulu kebenarannya, kemudian tidak ikut menyebarkan informasi tersebut, seperti itu. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Raffi mengikuti diskusi tentang pentingnya menjaga stabilitas negara. Dalam diskusi tersebut dijelaskan bahwa ancaman terhadap negara dapat berbentuk ancaman tradisional dan non-tradisional. Ancaman tradisional umumnya berkaitan dengan penggunaan kekuatan militer oleh negara lain, sedangkan ancaman non-tradisional dapat muncul dalam bentuk kejahatan lintas negara, penyelundupan, kerusakan lingkungan, dan gangguan keamanan non-militer. Berdasarkan ilustrasi tersebut, berikut yang tidak termasuk ancaman tradisional terhadap negara. A. Agresi militer oleh negara lain. B. Invasi militer terhadap wilayah negara. C. Penjajahan oleh negara asing. D. Aksi penyelundupan barang secara ilegal lintas negara. Atau E. Spionase yang dilakukan untuk memperoleh informasi strategis pertahanan negara. Oke, teman-teman, silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Oke, teman-teman, jadi jawabannya tepat sekali, yaitu D. Ancaman tradisional, ancaman yang umumnya berkaitan dengan kekuatan militer ya, atau tindakan negara lain yang mengganggu kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Contohnya adalah agresi militer, invasi, penjajahan, dan spionase. Sementara itu, aksi penyelundupan barang secara ilegal lintas negara termasuk ancaman non-tradisional, teman-teman, karena berkaitan dengan kejahatan lintas negara, ekonomi, keamanan sosial, dan penegakan hukum.
Jadi kita bisa lihat di sini teman-teman bahwa di sini kan sudah diuraikan ya ancaman tradisional dan non tradisional serta bentuknya. Jadi ancaman tradisional itu umumnya berkaitan dengan kekuatan militer. Nah, untuk contoh atau soal yang ditanyakan adalah termasuk ancaman tradisional terhadap negara. Nah, jadi jawaban yang tepat ini dalam soal TWK bela negara, ancaman tradisional biasanya berkaitan dengan militer dan kedaulatan negara. Sedangkan ancaman non-tradisional berkaitan dengan narkoba, penyelundupan, illegal fishing, cybercrime, hoax, radikalisme, dan kejahatan lintas negara. Oke, teman-teman tetap semangat, kita ke contoh soal selanjutnya. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam sebuah diskusi, seorang peserta menyatakan bahwa bela negara hanya dapat dilakukan oleh anggota TNI karena berkaitan dengan pertahanan negara. Peserta lain berpendapat bahwa bela negara juga dilakukan oleh warga sipil melalui tindakan nyata sesuai peran masing-masing. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pernyataan yang paling tepat adalah A. Bela negara hanya menjadi kewajiban anggota TNI karena memiliki tugas utama dalam bidang pertahanan. B. Warga negara hanya memiliki hak untuk membela negara, tetapi tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakannya. C. Bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara yang dapat diwujudkan melalui peran masing-masing untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Atau D. Upaya bela negara hanya dilakukan apabila negara berada dalam keadaan perang atau darurat militer. E. Warga sipil tidak perlu ikut serta dalam bela negara karena sudah ada aparat pertahanan dan keamanan negara. Oke, teman-teman, Anda bisa mendapatkan kata kunci dari soal ini, yaitu pasal 27 ini setiap warga negara berhak dan wajib ya. Jadi di sini ada kata berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Kemudian diminta untuk pernyataan yang paling tepat. Nah, bela negara hanya menjadi kewajiban anggota TNI. Ini kan di sini juga sudah ya dijelaskan bahwa peserta lain berpendapat bahwa bela negara juga dapat dilakukan oleh warga negara sipil sesuai perannya masing-masing. Jadi di sini sesuai peran masing-masing karena memiliki tugas utama dalam bidang pertahanan. Kemudian warga negara hanya memiliki hak untuk membela, tetapi tidak memiliki kewajiban. Sementara kan di sini ada hak dan wajib. Berarti ini sudah tidak ya. Kemudian bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara yang dapat diwujudkan melalui peran masing-masing untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, ini masuk. Kemudian upaya bela negara hanya dilakukan apabila negara berada dalam keadaan perang atau darurat militer. Nah, ini dia untuk jawaban ini tidak sesuai dengan pernyataan. Jadi kita itu bisa melakukannya kapan saja sesuai peran masing-masing, teman-teman. Kemudian untuk pilihan E, warga sipil tidak ikut serta dalam membela negara karena sudah ada aparat pertahanan dan keamanan negara. Sementara pada soal itu warga sipil juga berhak atau setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta, teman-teman. Oke, mari kita lihat jawabannya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara yang dapat diwujudkan melalui peran masing-masing untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, teman-teman, jadi bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban ya. Jadi yang wajib Anda ingat adalah itu hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Artinya, bela negara itu tidak hanya menjadi tugas TNI, tetapi juga dapat dilakukan oleh seluruh warga negara sesuai peran dan kemampuannya. Dalam konteks warga sipil, bela negara dapat diwujudkan melalui sikap taat hukum, menjaga persatuan, kemudian di sini ya, menolak hoax dan radikalisme, teman-teman, melestarikan budaya bangsa, bekerja secara profesional, serta mengutamakan kepentingan nasional. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah C. Oke, teman-teman, mari kita ke contoh soal selanjutnya. Seorang calon ASN menemukan unggahan media sosial yang berisi informasi provokatif mengenai salah satu kelompok masyarakat. Unggahan belum jelas kebenarannya, tetapi sudah banyak dibagikan dan menimbulkan komentar bernada kebencian.
Beberapa teman meminta calon ASN tersebut ikut menyebarkan informasi agar masyarakat lebih waspada. Sebagai bentuk bela negara di era digital, tindakan yang paling tepat adalah A. Membagikan ulang unggahan tersebut agar masyarakat mengetahui adanya potensi ancaman. B. Membalas unggahan tersebut dengan komentar keras agar penyebarnya berhenti. C. Tidak ikut menyebarkan, memeriksa kebenaran informasi melalui sumber resmi, mengingatkan orang lain agar tidak terprovokasi, dan melaporkan konten tersebut sesuai mekanisme yang berlaku. D. Mengabaikan unggahan tersebut karena media sosial merupakan ruang bebas bagi orang untuk menyampaikan pendapat. Atau E. Mengajak teman-teman untuk memusuhi kelompok yang disebutkan dalam unggahan tersebut. Oke, teman-teman, dalam kata kunci yang sudah ditandai ini, silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Jawabannya benar sekali, yaitu bela negara di era digital diwujudkan dengan menjaga persatuan, menolak hoax, tidak menyebarkan ujaran kebencian, serta bertindak sesuai hukum. Nah, calon ASN harus menunjukkan sikap objektif, bertanggung jawab, dan menggunakan dalam menggunakan media sosial. Jadi, pilihan A ini salah, teman-teman, karena menyebarkan ulang informasi yang belum jelas kebenarannya dapat memperluas provokasi. Kemudian pilihan B itu salah karena emosional dan tidak menyelesaikan masalah secara konstitusional. Pilihan D ini salah karena membiarkan konten berbahaya dapat mengancam ketertiban sosial. Jadi kalau misalnya tipikal yang acuh itu ternyata merupakan sikap atau tindakan yang salah ya, karena dapat mengancam ketertiban sosial. Kemudian pilihan E ini salah karena bertentangan dengan nilai persatuan dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dia mengajak teman-teman untuk memusuhi kelompok yang disebutkan dalam unggahan tersebut. Nah, teman-teman, untuk trik menjawab soal itu soal bela negara ya di era digital, pilihan jawaban yang mengandung unsur cek fakta, tidak provokatif, menjaga persatuan, taat hukum, dan tentunya tindakan nyata. Oke, teman-teman, kita ke contoh soal selanjutnya. Dalam sebuah kegiatan promosi budaya daerah, Nisa dipercaya mewakili sekolah untuk memperkenalkan kain tenun, makanan khas, dan tarian tradisional di daerahnya. Namun, beberapa temannya merasa budaya lokal tidak lagi menarik karena dianggap kalah modern dibandingkan budaya luar. Nisa tetap berusaha memperkenalkan budaya daerah tersebut dengan cara kreatif melalui media sosial, tanpa merendahkan bangsa lain. Nah, sikap Nisa mencerminkan nilai cinta tanah air karena A. Menolak seluruh budaya asing agar budaya Indonesia tetap murni dan tidak berubah. B. Mengutamakan budaya daerah sendiri dan menganggap budaya daerah lain itu kurang penting. C. Melestarikan serta memperkenalkan budaya bangsa secara positif tanpa merendahkan budaya lain. D. Menggunakan media sosial hanya untuk menunjukkan keunggulan daerahnya dibandingkan daerah lain. Atau E. Menganggap budaya luar sebagai ancaman utama yang harus dihindari oleh seluruh warga negara. Oke, teman-teman, silakan Anda jawab dalam 10 detik.
Oke, teman-teman, jadi benar sekali bahwa jawaban C ini, cinta tanah air itu tidak berarti menolak seluruh budaya asing atau merendahkan budaya lain. Cinta tanah air diwujudkan dengan sikap menghargai, menjaga, melestarikan, dan memperkenalkan identitas bangsa secara positif. Nah, dalam konteks soal, Nisa menunjukkan cinta tanah air karena memperkenalkan budaya daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional, menggunakan media sosial secara kreatif, serta tetap menghormati budaya bangsa lain. Nah, pilihan A dan E ini kurang tepat, teman-teman, karena bersifat tertutup dan berlebihan. Pilihan B salah karena mengharap pada sikap kedaerahan yang sempit. Pilihan D salah karena membandingkan secara negatif dan dapat merusak persatuan. Jadi teman-teman, trik menjawab soal cinta tanah air itu pilih jawaban yang menunjukkan sikap bangga pada Indonesia, menjaga budaya bangsa, menghargai produk atau karya nasional, tidak merendahkan bangsa lain, dan tetap terbuka secara bijak. Oke, teman-teman, kita ke contoh soal selanjutnya. Dalam sebuah forum diskusi pemuda, muncul pendapat bahwa Indonesia sebaiknya mengganti Pancasila dengan ideologi lain karena dianggap lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagian peserta diskusi mulai mendukung pendapat tersebut dan menyebarkan melalui media sosial. Raka sebagai peserta diskusi memahami bahwa kritik terhadap pemerintah boleh dilakukan, tetapi mengganti dasar negara bertentangan dengan komitmen kebangsaan. Nah, sikap Raka yang paling tepat sebagai wujud bela negara adalah A. Membiarkan pendapat tersebut berkembang karena setiap warga negara bebas menyampaikan pandangan apapun tanpa batas. B. Menolak gagasan penggantian Pancasila, mengingat bahwa perubahan harus tetap sesuai konstitusi, serta mengajak peserta menjaga persatuan dalam bingkai NKRI. C. Membalas pendapat tersebut dengan hinaan agar peserta lain tidak ikut terpengaruh. D. Mengajak peserta lain untuk memusuhi kelompok yang menyampaikan gagasan tersebut. Atau E. Menyebarkan ulang pendapat tersebut agar masyarakat mengetahui adanya perbedaan pandangan. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi jawaban yang tepat adalah menolak gagasan penggantian Pancasila, mengingatkan bahwa perubahan harus tetap sesuai konstitusi serta mengajak peserta menjaga persatuan dalam bingkai NKRI. Nah, teman-teman, trik menjawab soal jika soal memuat isu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, pilihlah jawaban yang mengandung unsur setia pada dasar negara, taat konstitusi, menjaga NKRI, menghargai keberagaman, dan tidak provokatif. Oke, teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya. Jadi Ceria Bimbel ASN itu memiliki atau memproduksi juga buku panduan lengkap CPNS CASN tentang strategi, materi, dan latihan soal terbaru. Nah, teman-teman bisa dapatkan bukunya di Shopee atau TikTok. Nah, teman-teman juga boleh mengunjungi Ceria Bimbel ASN di TikTok dan Instagram Ceria Bimbel ASN. Nah, selain itu kita juga buka privat personal atau dalam hal ini tatap muka ya untuk daerah Makassar dan Goa. Jadi paket lengkap SKD, TWK, TIWU, dan TKP. Kemudian Anda yang berada di luar Makassar dan Goa itu ada juga bimbel via Zoom, teman-teman. Jadi ada beberapa fasilitas yang akan didapatkan, dan teman-teman yang ingin mendaftar silahkan DM di Instagram Ceria Bimbel ASN atau di TikTok, atau boleh menghubungi WA yang tertera di sini. Oke, teman-teman, tetap subscribe, like, share, dan komen apa harapan Anda di CPNS tahun ini. Kemudian share ke teman-teman yang sedang berjuang juga, like, dan kemudian semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Sukses untuk teman-teman dan semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.